Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam Jawa yang berdiri pada perempatan akhir abad ke-15 di Demak. Demak sebelumnya merupakan kadipaten yang tunduk pada Majapahit yang telah melemah saat itu. Beberapa tahun sebelum melepaskan diri, menurut cerita tradisional Jawa yang populer, kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah, anak Raja Majapahit terakhir. Berdirinya Kerajaan Demak. Berdirinya Kerajaan Demak bermula dari misi para mubalik dalam mengislamkan Jawa yang kemudian terkenal dengan sebutan Wali Songo dalam penyiaran dan perkembangan Islam di Jawa. Sebelumnya para Wali Songo memutuskan memusatkan kegiatan dengan menjadikan kota Demak sebagai sentral segala sesuatu atas dukungan Wali Songo tersebut, terutama atas dasar perintah Sunan Ampel. Maka Raden Patah ditugaskan untuk mengajarkan agama Islam dan membuka pesantren di desa Gelagah Wangi. Tidak lama kemudian desa ini banyak dikunjungi orang. Tidak hanya menjadi pusat ilmu pengetahuan dan agama, tapi kemudian menjadi pusat perdagangan dan bahkan menjadi pusat kerajaan Islam pertama di Jawa. Raja yang terkenal di masa pemerintahannya, Raden Patah, pada masa sebelum mendirikan Kerajaan Demak terkenal dengan nama Pangeran Jimbul, dan setelah menjadi pendiri Kerajaan Demak, Raja bergelar Sultan Alam Akbar dan Al-Fatah. Kerajaan Demak menjadi kerajaan besar dan menjadi pusat penyebaran agama Islam yang penting pada masa pemerintahan Raden Patah. Dan Raden Patah juga membangun Masjid Agung Demak yang letak di tengah kota Demak. Tiga peninggalan Kerajaan Demak. Yang pertama, suku Tatal. Yang kedua, Surya Majapahit. Yang ketiga, Pintu Bled. Kehidupan masyarakat. Kerajaan Demak mempunyai daerah pertanian yang cukup luas dan sebagai penghasil makanan terutama beras. Melalui kegiatan pertanian dan perdagangan tersebut, kehidupan ekonomi masyarakat di Kerajaan Demak berkembang lebih baik. Keyakinan. Kehidupan masyarakat Kerajaan Demak telah berjalan teratur, perintahan menggunakan hukum Islam. Meski begitu, norma-norma atau tradisi-tradisi lama tidak ditinggalkan. Hasil kebudayaan Kerajaan Demak merupakan kebudayaan yang berkaitan dengan Islam. Kerajaan Banten. Kesultanan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di wilayah Banten, Indonesia. Berawal sekitar tahun 1526 ketika Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir Pulau Jawa dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan, kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan sebagai antisipasi terrealisasinya perjanjian antara kerajaan Sunda dan Portugis tahun 1522 Masehi. Sejarah berdirinya Kerajaan Banten. Kerajaan atau Kesultanan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau dikenal sebagai Sunan Gunung Jati pada 1525 Masehi. Raja yang paling terkenal di masa pemerintahannya, Sultan Agung Tirtayasa adalah putra Sultan Abdul Ma'ali Ahmad dan di Riau Martakusuma yang menjadi Sultan Banten periode 1640-1650. Tiga peninggalan Kerajaan Banten. Meriam Ki Amuk, Banten Spellwich, dan Danau Tasikarti. Kehidupan masyarakat ya ekonomi Kerajaan Banten bertumpu kepada perdagangan. Kerajaan Banten memegang monopoli perdagangan lada di kampung yang menjadi komoditas terbesarnya. Hal ini membuat Kerajaan Banten berkembang pesat dan menjadi pusat niaga yang sangat penting. Keyakinan. Kehidupan keagama Kesultanan Banten ialah agama Islam menjadi agama mayoritas dan agama resmi Kesultanan Banten dengan kerukunan antar umat beragama. Terima kasih. Let's go. Yeah. I'm
I'm like an addict, do I gotta have it. Kesultanan Pasai juga dikenal dengan Samudra Darussalam atau Samudra Pasai dengan sebutan singkat, yaitu Pasai adalah kerajaan Islam yang terletak di Lok Sumawe, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Contoh-contoh peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Makam Sultan Narasia. Kerajaan Samudra Pasai meninggalkan makam dengan nisan yang bentuknya sangat indah. Salah satunya adalah makam Sultan Narasia. Lonceng Cakradonya. Lonceng Cakradonya adalah lonceng peninggalan Kesultanan Samudra Pasai. Lonceng ini merupakan hadiah dari Laksamana Cheng Ho dalam kunjungannya ke Nusantara pada tahun 1414 Masehi. Lonceng Cakradonya merupakan hadiah persahabatan antara Kesultanan Samudra Pasai dan Kaisar Tiongkok. Isi hikayat Raja-Raja Pasai menceritakan tentang para sultan penguasa kerajaan Samudra Pasai yang berdiri di antara abad ke-13 hingga abad ke-16. Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar merupakan kesultanan yang terbentuk atas gabungan dua kerajaan, yaitu Goa dan Talu. Contoh-contoh peninggalan kerajaan Makassar. Bala Lomboa dibangun tahun 1936 setelah diangkatnya Raja Goa ke-36. Bala Lomboa adalah kediaman raja sekaligus sebagai pusat pemerintahan kerajaan Goa. Sumbaopu adalah benteng peninggalan Kesultanan Goa yang dibangun oleh Raja Goa ke-9 Daeng Matanre Karaeng Tumpa Arisi Kalona pada abad ke-16. Masjid Al-Hilal atau Masjid Katangka adalah salah satu masjid tertua di Provinsi Sulawesi Selatan. Dinamakan Masjid Katangka karena berlokasi di Kelurahan Katanska, Kecamatan Sumbaopu, Kabupaten Goa. Sultan Goa ke-16 dan pahlawan nasional Indonesia yang terlahir dengan nama Muhammad Bakir I Malombasi. Setelah menaiki tahta, ia digelar Sultan Hasanuddin. Setelah meninggal, ia digelar Tumenangga RI Balapangkana. Sultan Hasanuddin, pahlawan nasional dengan Surat Timur. Ia dimakamkan di Katangka, Kabupaten Goa. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. Kerajaan Mataram. Kesultanan Mataram adalah negara yang berbentuk kesultanan di Jawa pada abad ke-16. Kesultanan Mataram dipimpin oleh Danang Sotowijoyo. Peninggalan kerajaan Mataram Islam sendiri ada Masjid Agung Kesultanan Yogyakarta. Kerajaan Mataram mayoritas Islam dan masyarakat dari kerajaan Mataram kebanyakan berprofesi sebagai nelayan, prajurit, pedagang, dan petani. Akibat keruntuhan Kesultanan Mataram adalah adanya rasa dendam dan juga permusuhan dari Wangsa Salendra kepada Jawa yang tidak pernah berhenti. Kesultanan Banjarmasin. Kesultanan Banjarmasin adalah sebuah kesultanan di Provinsi Kalimantan Selatan. Kesultanan Banjar memiliki raja baru yaitu Raden Samudro. Kesultanan Banjarmasin meninggalkan cukup banyak peninggalan, salah satunya adalah Candi Agung Diamuntai. Sebelum memeluk Islam, Kesultanan Banjar masih berjuara agama Hindu dan terdiri dari dua kerajaan Hindu yakni Daha dan Kahuriban.
Sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Akibat keruntuhan Kesultanan Banjarmasin adalah adanya intervensi pemerintah kolonial Belanda yang besar. Kerajaan Aceh, benteng tangguh Islam di Nusantara. Sultan Iskandar Muda 1607 Masehi sampai 1636 Masehi menguasai Sumatera hingga Bengkulu dan Kampar. Sultan Iskandar Muda digantikan oleh menantunya Iskandar Tani. Pada tahun 1641 Masehi, beliau wafat dan tanda-tanda kemunduran Aceh yang disebabkan orang Belanda berhasil merebut Malaka pada tahun 1641 Masehi. Belanda mengadu domba dan menghasut kekuasaan Aceh. Aceh didirikan pada tahun 1513 Masehi oleh Sultan Ali Mugayat Shah. Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Aceh berhasil menguasai daerah pesisir timur, barat Sumatera, pesisir barat, semenanjung Melayu Johor, dan Pahang. Kepemimpinan Aceh. Tahun 1629 Masehi, Sultan Iskandar Muda berupaya merebut Malaka dari Portugis, namun gagal karena kekuatan Portugis lebih unggul. Tahun 1636 sampai 1641 Masehi, Sultan Iskandar Muda digantikan Sultan Iskandar Tani. Kejayaan Aceh semakin meningkat karena Sultan Iskandar Tani lebih mementingkan pengembangan di dalam negerinya. Bidang keagamaan berkembang didukung oleh ulama besar bernama Nuruddin Ar-Rahimi. Sepeninggalan Sultan Iskandar Tani, Aceh lambat laun mulai mengalami kemunduran. Kesultanan Aceh dapat bertahan awal abad ke-20. Beberapa peninggalan kerajaan Aceh diantaranya Masjid Baitur Rahman, Benteng Indrapatra, dan Taman Sari Gunungan. Kerajaan Ternate Tidore, emas dari timur Nusantara. Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate merupakan salah satu kerajaan dari 4 kerajaan Islam yang berada di Maluku yang didirikan pada tahun 1257. Peran penting di kawasan timur sejak abad ke-13 hingga ke-17. Kegemilangan pada abad ke-16 terjadi berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Kini nama Ternate mulai ramai sejak abad ke-13. Penduduk Ternate awalnya warga pindahan dari Halmahera. Terdapat 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang momole atau seorang marga. Mereka adalah leluhur suku Tobana yang mengadakan hubungan dengan para pedagang dari luar pulau. Penduduk Ternate semakin hidrogen dengan hadirnya pedagang Arab, Jawa, Melayu, dan Tionghoa. Pemerintahan Kerajaan Ternate. Pada pertengahan abad ke-15, pemimpin Ternate adalah Zainal Abidin dengan gelar Kolano. Kemudian menggantinya dengan gelar Sultan karena Raja Zainal Abidin pernah belajar Islam pada Sunan Giri. Berubah menjadi kesultanan, ulama pun menjadi figur penting dalam pemerintahan. Kemudian dibentuk Jugugu atau Perdana Menteri dan Falaraha atau penasihat. Falarahardi atau 4 klan bangsawan yang menjadi tulang punggung kesultanan, yaitu Marasaulih, Tomagola, Tomaito, dan Tanadi dipimpin oleh seorang Himalaha. Bila seorang sultan tak menjadi pewaris, maka akan dipilih dari salah satu klan tersebut. Beberapa peninggalan kerajaan Ternate Tidore diantaranya adalah Keraton Kesultanan Ternate, Masjid Sultan Ternate, dan Kadato Kie. Kerajaan Tidore, emas dari timur Nusantara. Sejak awal didirikan pada 1081 Masehi hingga masa pemerintahan Raja keempat, agama dan letak pusat kekuasaan kerajaan Tidore belum dapat dipastikan. Barulah pada periode pemerintahan Kolano Bali Bunga, sumber sejarah kerajaan Tidore mulai sedikit menguak lokasinya. Pada 1495 Masehi diketahui bahwa kerajaan ini berpusat di Gamtina dengan Sultan Ciriliati atau Sultan Jamaluddin sebagai rajanya.
Sultan Ciriliyati yang masuk Islam berkat dakwah seorang ulama dari Arab, diketahui sebagai raja atau kalana pertama yang memakai gelar sultan. Sepeninggal Sultan Ciriliyati, hingga sana diwariskan ke Sultan Al-Mansur 1512 hingga 1526 Masehi, yang kemudian memindahkan ibu kota kerajaan ke Tidore Utara, lebih dekat dengan kerajaan Ternate. Dalam sejarahnya, kerajaan Tidore memang mengalami beberapa kali pemindahan pusat pemerintahan karena berbagai sebab. Letak ibu kotanya yang terakhir adalah di Limau Timore, yang kemudian berganti nama menjadi Soasio hingga saat ini. Kejayaan Kerajaan Tidore. Salah satu raja Tidore yang terkenal dan berhasil membawa kerajaan menuju puncak kejayaannya adalah Sultan Nuku 1797 sampai 1805 Masehi. Pada periode ini, wilayah kekuasaannya telah berkembang ke sebagian besar Pulau Halmahera, Pulau Buru, Pulau Seram, dan kawasan Papua bagian barat. Selain itu, Sultan Nuku dikenal paling gigih dan sukses melawan Belanda. Selama bertahun-tahun, ia berusaha mengusir para penjajah dari seluruh kepulauan Maluku. Bahkan, Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda. Serangkaian perjuangan rakyat Maluku pun membuahkan hasil, ditandai dengan menyerahnya Belanda pada 21 Juni 1801 Masehi. Dengan begitu, wilayah Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo kembali merdeka dari kekuasaan asing. Beberapa peninggalan kerajaan Tidore diantaranya adalah Kadatokie, Benteng Tore dan Tahula, dan Masjid Sultan Tidore.